Perundungan itu nggak selalu berbentuk pukulan atau teriakan. Kadang bentuknya cuma kata-kata kecil, tatapan, atau diam yang disengaja. Dan itu sering banget terjadi di sekitar kita, bahkan tanpa kita sadari. Di kampus, bentuk perundungan yang paling sering itu justru yang halus, yang tidak terlihat dan tidak terlaporkan. Contohnya seperti mengucilkan, meremehkan kemampuan, bahkan atau menganggap seseorang gak pantas ikut diskusi, seolah-olah suaranya kurang penting. Dalam hal itu, tidak ada pukulan, tidak ada bentakan. Tapi, ada harga diri seseorang yang jatuh pelan-pelan dan tanpa suara. Lalu mirisnya, hal bullying itu ada loh di dunia kedokteran. Padahal kita sebagai mahasiswa kedokteran belajar tentang trauma, belajar tentang bagaimana luka kecil bisa jadi infeksi kalau dibiarkan. Begitu juga dengan perundungan. Luka emosionalnya kecil, tapi bisa merembet kemana-mana. Kalau diingat lagi, kita ini belajar untuk jadi tenaga kesehatan. Profesi yang tugasnya merawat, melindungi, dan menjaga manusia lainnya. Profesi yang punya prinsip beneficence, malfeasance, primum non nocere, nggak mungkin dong kita tetap membiarkan harm terjadi di depan mata kita. Etika itu nggak cuma teori di buku aja, melainkan dia hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap harinya. Dan sebenarnya, apa yang kita lakukan dalam mencegah perundungan itu sangat selaras dengan nilai yang sudah dari dulu menjadi fondasi bangsa kita, seperti sikap kemanusiaan, di mana kita menghargai martabat setiap orang tanpa terkecuali, lalu semangat gotong royong, karena kita bukan sekadar kerja bersama, tetapi kita juga memastikan tidak ada orang yang ditinggal sendirian. Dan prinsip keadilan, itu memperlakukan teman kita dengan setara, tanpa pilih kasih dan tanpa meremehkan. Mencegah perundungan itu bukan soal jadi pahlawan besar, tapi kadang cuma soal memilih untuk bersikap lebih manusiawi. Mulai dari tidak ikut menertawakan ketika ada yang jadikan bahan candaan, lalu tidak mengucilkan meski kita tidak terlalu dekat, tidak meremehkan, karena setiap orang punya prosesnya. Baik, hal-hal kecil ini mungkin terlihat remeh, tapi justru disitulah kekuatannya. Dan kita bisa mulai dari lingkup yang paling kecil, contohnya dari kelompok belajar kita, teman dekat kita, bahkan diri kita sendiri. Karena ruang aman itu bukan sesuatu yang kita temukan, tapi ruang aman itu adalah sesuatu yang kita bangun bersama-sama. Saya, Fariza Zahra Cahyadwipa dan NIM 2407077 membahas mengenai fenomena bullying, terutama di dunia kedokteran sebagai bentuk keprihatinan dan tanggung jawab moral kita sebagai calon tenaga kesehatan. Semoga kita semua mampu menjadi generasi dokter yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga kuat dalam karakter dan empati. Terima kasih.